Gila bener, juragan tanah nih. Disebut banyak harta karena lakukan pungli, Kasatpol PP DKI Jakarta punya harta 24 miliar lebih. Kini jadi bidikan KPK, mampus. Ada kesalahan dalam pengisian data, nanti kita akan audit. Yang salah siapa Pak? Kami yang Menolak kelebihan gitu Pak. Iya, kelebihan. Dihimpun oleh berbagai media itu, Arifin itu memiliki 9 bidang tanah dan 7 bangunan dengan total nilai itu 24,59 miliar. Seluruh aset Arifin yang merupakan hasil itu merupakan hasil perolehan sendiri dan hibah tanpa akta. Ini tersebar di Jakarta Barat, Tangerang, dan Jakarta Timur. Sedangkan nilai aset kendaraan itu ada, dia punya 4 mobil dan 1 motor, itu total 573 juta. Kayaan yang lagi rame Pak, gimana Dilansir dari laman jawapos.com, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kasatpol PP, Arifin membantah bahwa hasil kekayaannya yang paling tinggi di antara pejabat DKI merupakan hasil dari menerima pungli dari pedagang kaki lima yang tidak kena gusur di trotoar jalan. Masa sih? Ia berkata pada 20 Desember, "Oh, laporkan saja kalau ada Satpol PP yang terima pungli ya. Saya kan tidak ya. Saya tidak," kata dia. Ia menyatakan bahwa ada kesalahan dalam penginputan data harta kekayaan dirinya di laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN di laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia berkata, "Wah, itu ada kesalahan itu dalam pengisian data, nanti kita akan perbaiki." Arifin mengatakan bahwa kesalahan tersebut terletak pada dirinya yang keliru menginput data harta kekayaan tahun lalu. Terkait dengan harta sebenarnya yang dimiliki Arifin, ia menyebut masih akan menghitungnya. Ia berkata, "Kami yang ngisi salah ya karena kelebihan, lagi dihitung, yang jelas ada kesalahan," kata dia sambil tertawa. Sebelumnya, Ketua Fakta Azaz Tigor Nainggolan menyoroti besaran harta kekayaan dari Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, yang jauh lebih besar daripada kepala dinas lainnya di ibu kota. Pasalnya nih, dilansir dari LHKPN yang dihimpun KPK, harta kekayaan total Arifin mencapai sekitar 24,5 miliar rupiah per tahun 2021. Gila bener. Kasatpol PP itu tercatat memiliki 9 bidang tanah dan bangunan senilai total 23,8 miliar rupiah. 9 bidang tanah yang dimiliki Arifin tersebar di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Tangerang. Kemudian Arifin juga tercatat mempunyai 3 mobil dan 2 sepeda motor senilai 573 juta rupiah. Sedangkan harta bergerak lainnya yang dimiliki Arifin adalah sebesar 694 juta rupiah, serta kas dan setara kas 200 juta rupiah. Dan apabila ditotal, aset yang dimiliki Arifin mencapai 25,277 miliar rupiah. Meski demikian, Arifin juga tercatat punya utang senilai 680 juta, sehingga total kekayaannya adalah 24,597 miliar rupiah. Belum lagi menurutnya dari sisi prestasi kerja, bisa dikatakan Arifin ini sebagai Kasatpol PP sangatlah minim. Azaz Tigor Nainggolan menyebut banyak pengaduan masyarakat Jakarta tentang hancurnya trotoar akibat dikuasai oleh pedagang kaki lima. Kata Azaz Tigor Nainggolan, hingga saat ini terkesan ya Satpol PP ini membiarkan pedagang kaki lima merajalela menduduki trotoar seperti terjadi di kawasan Kota Tua dan kawasan sekitar Grand Indonesia. Jika kita melewati Jalan Kebun Kacang, kawasan Grand Indonesia akan melihat dan mengalami kemacetan akibat dari penguasaan jalan untuk parkir liar, serta warung-warung liar yang merampas badan jalan. Dengan begitu, ia mencurigai bahwa selama ini ada dugaan oknum Satpol PP yang melindungi keberadaan pedagang-pedagang liar di trotoar. Ia berkata, "Informasi yang saya dapat bahwa ada setoran wajib sekitar 1 juta rupiah sampai 1,6 juta rupiah dipungut dari setiap warung liar oleh oknum Satpol PP. Begitu pula setiap pedagang kaki lima yang menjual makanan minuman di saat hari bebas kendaraan bermotor pada setiap hari Minggu dipungut oleh oknum Dinas Perhubungan biaya Rp180.000 setiap bulannya," kata Azaz Tigor Nainggolan. Atas hal itu, ia meminta agar Inspektorat DKI Jakarta bisa melakukan penyelidikan untuk mengungkap hal tersebut ke publik.
Setidaknya inspektorat ini bisa mulai memeriksa 25 orang kepala dinas dan deputi gubernur Jakarta berdasarkan data dalam LHKPN pada 2021. Tandas Azaz Tigor Nainggolan. Kekayaan Kepala Satpol PP DKI Jakarta ini pun juga menjadi sorotan KPK. Seperti dilansir dari Kompas.com, harta kekayaan berlimpah yang dimiliki sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI menjadi sorotan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Berdasarkan data dalam LHKPN, Alexander mengatakan bahwa ada pejabat Pemprov DKI yang mempunyai 20-25 bidang tanah. Gila, kata Alexander. Saya nggak habis pikir ya ketika saya cek LHKPN pejabat ini itu, saya punya akses buka LHKPN seluruh penyelenggara pejabat negara, termasuk pejabat Pemprov DKI. Jadi, bagaimana menurut Anda? Waduh, kamu ketahuan nis. Mantan bos Anies Baswedan belak-belakan sifat asli Anies saat jadi bawahannya. Pandai ngomong, tapi kalau pelaksanaan di lapangan itu big zero. Betul itu. Kalau seseorang begitu mati-matian untuk mencapai cita-cita politik, ya ahli-ahli agama bilang, Pak Kures dan sebagainya, kalau begitulah watak manusia, sampai at all cost, Tuhan boleh mengizinkan barangkali, tapi Tuhan tidak akan membimbing dia lebih lanjut. Nah, apa Anies itu ada tanda-tanda orang yang dibimbing Allah. Kalau kita berbicara secara dingin, dia anak buah saya dan tidak pandai bekerja. Anak buah saya. Anak buah di The partnership. Anies pernah jadi anak buahnya Kang Sobari? Ada. Ya pernah. Orang yang pandai ngomong, tapi kalau pelaksanaan di lapangan itu big zero, dia at the end namanya big zero. Mantan atasan Anies Baswedan, budayawan Muhammad Sobari, buka-bukaan mengungkapkan sifat Anies ketika menjadi bawahannya. Ia mengatakan bahwa mantan gubernur DKI Jakarta itu bukanlah orang yang seintelektual citranya. Kata Muhammad Sobari, saya melihat gerak-geriknya saat ini dan bertahun-tahun lalu saat menjadi staf saya di pekerjaan di bawah UNDP. Gak ada yang istimewa, saya lebih senior, saya lebih lihat persoalan fokus on project. Dia ini adalah beberapa orang sejenis itu yang suka lari-lari. Selain itu, Sobari mengatakan bahwa ia bekerja dengan mantan gubernur DKI itu ketika Anies belum berpengalaman. Ketika ditanya apakah Anies merupakan sosok yang pintar, Sobari membandingkan dengan rekannya yang lebih pintar. Sobari mengungkapkan bahwa dia pernah satu forum perdebatan teori yang keras, perdebatan proposal tajam dengan Anies. Tapi Anies tidak pernah ngomongin soal proposal. Sobari menilai bahwa Anies itu fresh from the oven, seperti cah sekolah baru mulai atau baru pulang. Menurut Sobari, Anies itu orang yang pandai ngomong, tapi kalau pelaksanaan di lapangan, big zero. In the end, big zero. Selama menjadi gubernur, pekerjaan Anies banyak yang tidak selesai, tapi pintar memainkan gagasan dan narasi perpanjangan waktu. Kalau soal bersilat lidah, memang Anies tiada tanding. Banyak yang percaya kalaupun Anies diberi tambahan masa jabatan atau diberikan kesempatan memimpin negeri ini, hasilnya bakal tetap sama. Tak becus tetap akan menjadi tak becus. Lebih pintar menata kata, mungkin memang takdirnya seperti itu dan sulit diubah. Jujur saja, untuk urusan kosakata Anies ini sangat lihai. Lebih cocok dia jadi tukang pidato atau jadi marketing jualan mobil atau real estate. Kalau jadi presiden malah sangat berbahaya karena kerjanya cuma ngeles tapi kerja nol besar. Sebenarnya dia sudah gagal sejak kampanye pilkada. Ketika dia merahasiakan cara yang akan dia lakukan untuk mengatasi banjir di Jakarta dengan alasan agar tidak ditiru oleh lawannya pada waktu itu, Ahok Jarot. Sebenarnya waktu itu dia sedang tidak merahasiakan, namun memang tidak paham atau memang tidak punya strategi apapun untuk menangani banjir. Hal lain yang membuktikan dia tidak memahami masalah adalah ketika dia katakan bahwa air itu jatuh dari langit dan dimasukkan ke dalam bumi, bukan dialirkan ke laut dengan gorong-gorong raksasa, karena menurutnya itu melanggar sunatullah. Dari zaman Adam Hawa, air itu jatuh dan mengalir ke laut. Saking tidak bisa kerja, Anies pun mendapatkan julukan gubernur terbego dalam sejarah. Ketika kita mengetikkan di kolom pencarian Google, gubernur terbego, maka Google akan langsung menambahkan kata Anies di belakangnya. Mendapatkan julukan gubernur terbego memang tidak menyenangkan.
Dari sekian banyak gubernur yang telah melayani Jakarta, mengapa justru Anies yang mendapatkan gelar S3-nya di luar negeri itu yang mendapatkan julukan gubernur terbego dalam sejarah? Ya karena Anies memang tidak bisa kerja, itu saja. Ya beginilah kalau memilih pemimpin karena emosi, kualitas menghancurkan tempat yang ia injak. Maka daripada itu pilihlah pemimpin yang berintegritas, yang jujur, cakap dalam bekerja, dan tidak memanipulasi agama. Jangan melihat agamanya, tapi perhatikan rekam jejak dan cara mereka hidup di tengah masyarakat. Jangan lagi ada Anies-Anies yang lain di Indonesia. Cukup satu Anies itu untuk menghancurkan Jakarta, jangan ada korban provinsi, kota, atau kabupaten lain. Bagaimana menurut Anda?